Usroh Baroziliyah Ta'atarikul Islam fi Qatar. Satu keluarga orang Brazil memeluk agama Islam di Qatar. Musyaji, supporter dari Meksiko, masuk Islam. Turis luar negeri yang masuk ke Qatar masuk Islam, bahkan ini pertama kali dia melaksanakan sholat. Dan orang ini masuk Islam dengan istrinya, ikhafillah. Diajarkan wudhu untuk melaksanakan sholat. Katanya ud'u jaujatik, panggil istrimu untuk melaksanakan wudhu bareng gitu ya. عدد اللي أسلموا فضل من الله تعالى خلال الأسبوع هذا بس من الجمعة الماضية للجمعة هذه ما شاء الله 568 orang شخص دخل الإسلام بفضل من الله تعالى، ثم في ميزان حسناتكم أنتم تسببتم في دعمكم وعطائكم لنشر السنة ونشر الإسلام. تخيلوا أحدنا ما بدأ كأس العالم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya ada dalam satu afiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pantas saja di media sosial diramaikan dengan banyaknya orang-orang memeluk agama Islam di Qatar. Qatar yang sekarang menjadi tempat untuk Piala Dunia di tahun 2022. Ternyata di balik itu banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Tentu yang pertama hal ini karena hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, hadiah terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Akan tetapi tentu ada sebab-sebab lain yang menjadikan kenapa hidayah Allah Subhanahu wa taala ini bisa turun. Dan alhamdulillah ini sangat mengagetkan kita semua. Ternyata Qatar dengan sangat luar biasanya itu menerima tamu dengan luar biasa. Jadi sesiapa yang datang ke Qatar itu disambut dengan luar biasa. Pantas saja hal ini karena mengikuti baginda Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada yaumil akhir, maka falyukrim dhaifah, muliakanlah tamu. Ternyata ikhafillah salah satu daripada akhlak atau etika kesopanan yang dilakukan oleh penduduk Qatar itu menyambut para tamu, wabil khususnya yang datang ke Qatar ini. Alhamdulillah bisa kita saksikan bersama dalam video kali ini. Nah, kita bisa saksikan ada seorang anak-anak yang membagikan bunga, pesan untuk perdamaian dan pesan untuk ketenangan juga. Ada permainan-permainan kecil yang untuk menghangatkan kedatangan mereka ke Qatar, bahwa kedatangan mereka itu disambut dengan baik di Qatar. Selfie juga, alhamdulillah ini sangat luar biasa. Dan membagikan air juga, tidak hanya bunga, serta membagikan makanan juga ya. Masya Allah, ini konsep dari baginda Nabi SAW, fal yukrim dhaifah, muliakanlah tamu ya. Mereka minum ya, membagikan bunga. Nah, ini sangat luar biasa. Ini event ketika Piala Dunia ya. Tidak pilih-pilih siapa saja yang datang ke sana, baik muslim atau non muslim. Mereka dikasih bunga, tanda cinta bagi mereka-mereka yang datang ke Qatar. Itulah akhlak Islam. Nah, di samping mereka disambut dengan baik di Qatar, membagikan bunga dan lain sebagainya, ternyata di setiap jalan, bahkan di masjid-masjid itu ada pesan daripada Rasulullah SAW yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ini sangat luar biasa, pesannya tentang akhlak. Jadi bukan mengajak kepada Islam, akan tetapi tentang akhlak. Bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW ditampilkan di setiap jalan, bahkan di masjid-masjid, agar semua orang tahu bahwa Islam itu mengajarkan kedamaian, Islam itu mengajarkan untuk saling menolong, dan Islam itu mengajarkan untuk tidak saling memusuhi dan lain sebagainya. Alhamdulillah bisa kita saksikan bersama. Di sini ada hadis Nabi SAW tentang
Jangan berburuk sangka. Iyyakum wadh-dhanna fa inadh-dhanna akdzabul hadithi wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanajasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Yang artinya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bahwa jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk ucapan yang paling dusta, dan janganlah kalian saling mendiamkan, saling mencari kejelekan, saling menipu dalam jual beli, saling mendengki, saling memusuhi, dan janganlah saling membelakangi, dan jadilah kalian semua hamba Allah yang bersaudara. Dan berikut hadis yang lainnya, ittaqun nara walau bisyikkin tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Jauhilah neraka walaupun dengan bersedekah sebelah butir kurma. Maka siapa saja yang tidak mendapatkannya, maka hendaklah bersedekah dengan kata-kata yang baik. Nah, itulah pesan-pesan dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disimpan atau dipampang di masjid, di jalan dan lain sebagainya, agar kita mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar tetap bersatu, jangan membenci, jangan memusuhi, agar kita selalu berhusnuzon kepada orang lain dan lain sebagainya. Dan Islam mengajarkan kebaikan-kebaikan tentunya. Bahkan ikhwatilah, bukan hanya itu saja, ini sangat menarik, luar biasa. Ternyata bagi sesiapa saja para supporter dari wanita yang ingin memakai hijab, itu dipersilahkan. Jadi seakan-akan di sana ada stand-stand ya, ada stand-stand bagi siapa saja yang ingin memakai kerudung, yang memakai hijab, ingin mencoba tentunya dipersilahkan. Nah, kita bisa saksikan videonya. Musyajji'at, supporter ajnabiyah, supporter perempuan ajnabiyah luar negeri, yu'jibna, mereka takjub bil hijab, dengan hijab. Jadi mereka yang ingin memakai hijab itu dipersilahkan. Seakan-akan di sana ada stand untuk bisa memakai hijab, dan raut wajah mereka pun juga sangat kegirangan, bahagia ikhwatilah. Ya, sangat menikmati hijabnya tentunya. Masya Allah ya. Masya Allah, mereka sangat bahagia sekali melihat dandanannya yang sebelumnya tidak pakai hijab, sekarang pakai hijab. Masya Allah, luar biasa. Bahkan bukan hanya itu saja ikhwatilah, ternyata sebelum acara dimulai Piala Dunia 2022 di Qatar, itu Qatar mengundang Dr. Zakir Naik untuk sedikit memberikan tausiah atau berdebat ya dengan orang-orang yang mungkin akan menghadiri tausiah atau perdebatan Dr. Zakir Naik di satu tempat di Qatar ikhwatilah. Dan ternyata ini membuahkan hasil atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka memeluk agama Islam. Ada 4 orang dalam berita itu yang memeluk agama Islam di acaranya ramah Dr. Zakir Naik ikhwatilah. Nah, kita bisa saksikan bersama. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no God but Allah. Sahabat Asyik Ngaji, hidayah itu pasti datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentunya ada asbab-asbab, ada sebab-sebab kenapa mereka memeluk agama Islam. Boleh jadi karena ikramul dhaif atau memuliakan tamu, orang Qatar ketika memuliakan tamu, atau karena ceramah Dr. Zakir Naik, atau karena melihat pesan-pesan daripada Rasulullah SAW, atau karena keramahan-keramahan orang Qatar. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi pada kenyataannya mereka ikhwafillah sangat banyak dan berbondong-bondong masuk agama Islam. Alhamdulillah, subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala tuntun dan berikan istiqomah kepada saudara-saudara kita yang masuk Islam dan diberikan kekuatan dalam iman dan Islam sehingga wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.